Kami, mahasiswa gizi dari Stikes Mitra Keluarga, akan melakukan penyuluhan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi mengenai pengetahuan obesitas pada remaja. Kelompok 1 terdiri dari Amalia Fani, Ania Dita, Araceli, Aulia, Ayu, dan juga Berlianada. Pendidikan edukasi gizi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait obesitas dan pentingnya mencegah terjadinya obesitas. Sebelum masuk ke materi, tahukah kamu apa itu obesitas? Obesitas itu adalah suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak di tubuh yang berlebih sehingga berat badan seseorang itu jauh di atas normal dan dapat membahayakan kesehatan. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan energi yang masuk dari makanan dengan energi yang keluar melalui aktivitas. Survei yang dilakukan di Amerika tahun 2014 menunjukkan remaja merupakan kelompok umur yang memiliki persentase obesitas tertinggi, yaitu 20,5%. Sedangkan di Indonesia, prevalensi obesitas meningkat dari 2013 sebesar 1,6% menjadi 4% pada tahun 2018. Remaja merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab. Yang pertama, remaja memerlukan zat gizi lebih karena peningkatan pertumbuhan fisik. Yang kedua, adanya perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan akibat globalisasi. Masalah gizi pada remaja perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat meningkatkan resiko penyakit hipertensi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Tahukah kalian tentang obesitas pada remaja? Apa yang akan terjadi bila remaja mengalami obesitas? Apa saja sih faktor penyebab dari obesitas? Jika kita sudah terkena obesitas, dengan cara apa kita mengatasinya? Bagaimana sih pola makan yang baik pada remaja obesitas? Lalu, bagaimana ya cara mengukur berat badan ideal? Mau tahu lebih lanjut tentang obesitas pada remaja? Tonton terus ya! Mungkin di antara kalian sering mendengar istilah obesitas, tapi apakah kalian mengerti tentang obesitas? Nah, obesitas adalah suatu keadaan ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dalam jangka waktu yang lama. Banyaknya konsumsi energi dari makanan yang dicerna melebihi energi yang digunakan untuk metabolisme dan aktivitas sehari-hari. Kelebihan energi ini akan disimpan dalam bentuk lemak dan jaringan lemak sehingga dapat berakibat pertambahan berat badan. Perbandingan normal antara lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 12-35% pada wanita dan 18-23% pada pria. Asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan sumber energi dan lemak tinggi. Sedangkan pengeluaran energi yang rendah disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik dan sedentary lifestyle. Apakah kalian tahu jika melewatkan sarapan setiap pagi menyebabkan kadar glukosa darah menurun? Kadar glukosa darah yang menurun menyebabkan tubuh mengirim impuls ke otak sehingga muncul rasa lapar. Stimulasi tersebut akan menyebabkan keinginan makan dalam jumlah banyak, sehingga mereka akan mengonsumsi lebih banyak makanan pada siang dan malam hari. Akibatnya, semakin banyak lemak yang ditimbun di dalam tubuh, sehingga apabila hal ini terjadi terus-menerus akan menyebabkan peningkatan berat badan. Tanpa Anda sadari, kebiasaan saat makan sambil melakukan aktivitas membuat Anda tidak berkonsentrasi makan dan lebih fokus untuk hal lain. Hal ini membuat porsi makan jauh lebih besar dan waktu makan jadi lebih lama. Sehingga makan sambil melakukan aktivitas membuat sinyal perut ke otak menjadi terganggu. Hal ini menimbulkan respon otak kurang baik saat menerima pesan bahwa perut sudah kenyang. Selain kurang mengetahui sudah berapa banyak makanan yang masuk ke tubuh, akan mengalami gangguan kesehatan. Kemudian, saat kamu makan di malam hari, terutama tepat sebelum tidur, tubuh tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan keseluruhan proses metabolisme. Jika asupan kalori harian terlalu banyak, maka cadangan energi yang tersimpan juga bisa bertambah, sehingga membuat kamu rentan mengalami kenaikan berat badan. Makan malam gak akan bikin gemuk, asalkan kamu tahu kapan waktu terbaik untuk makan malam. Selain itu, perlu memperhatikan jenis makanan yang dimakan. Jika mengonsumsi makanan yang sehat, maka resiko kenaikan berat badan bisa dikurangi. Sebaliknya, jika makan makanan kurang sehat seperti konsumsi junk food dan langsung tidur setelah makan, kamu rentan mengalami gangguan kesehatan.
Selanjutnya ada dampak obesitas. Remaja yang terkena obesitas akan mengalami masalah sistem jantung dan pembuluh darah, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi dan dislipidemia atau kelainan pada kolesterol, yang dimana akan menyebabkan penyakit jantung maupun stroke. Remaja obesitas juga akan mengalami gangguan fungsi hati yang akan terbentuk hati empedu dan penyakit kencing manis atau yang biasa disebut diabetes mellitus. Lalu, terjadi masalah pada sistem pernafasan yang dimana akan mengalami tersumbatnya jalan nafas atau yang biasa disebut obstructive sleep apnea. Kemudian penyakit stroke, yang dimana saat obesitas akan mengakibatkan peradangan jaringan tubuh akibat lemak berlebih. Kondisi ini akan mengakibatkan penyumbatan aliran darah dan kemudian akan menyebabkan stroke. Selanjutnya ada faktor penyebab obesitas. Yang pertama ada konsumsi fast food atau makanan cepat saji. Yang kedua yaitu ada aktivitas rendah. Yang ketiga yaitu faktor genetik atau keturunan. Yang keempat pengaruh iklan. Yang kelima psikologis. Dan yang keenam status sosial. Bagaimana sih cara mengatasi obesitas? Yang pertama, konsumsi sayur dan buah sesuai kebutuhan. Dianjurkan konsumsi sayur 3-4 porsi dan buah 2-3 porsi sehari. Buah dan sayur merupakan pangan rendah kalori tinggi serat yang dapat melancarkan BAB serta membuat kita merasa lebih kenyang. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Obesitas dapat dicegah dengan cara menerapkan gaya hidup aktif seperti berolahraga. Olahraga yang dianjurkan seperti stretching, lari, senam, berenang, dan lain-lain. Sebagai awalan, kalian dapat berolahraga intensitas ringan sesuai kemampuan selama 30 menit. Jika sudah terbiasa, bisa ditingkatkan intensitas dan waktunya menjadi sedang lalu berat. Nah, salah satu contoh olahraga yang dapat dilakukan yaitu jogging. Jogging adalah aktivitas yang sangat mudah dilakukan dan berfungsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh, juga membakar kalori, sehingga baik untuk mendukung orang yang sedang diet. Yang ketiga, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Jika konsumsi gula berlebih, tubuh akan mengubahnya menjadi jaringan lemak. Makanan tinggi garam biasanya tinggi kalori, sehingga konsumsi gula, garam, dan lemak harus dibatasi karena akan meningkatkan berat badan. Konsumsi yang baik sehari yaitu gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan juga lemak 5 sendok makan. Contoh makanan atau minuman tinggi gula, garam, dan lemak seperti makanan siap saji, boba, makanan berkaleng, makanan instan, dan juga snack. Yang keempat, mengatur pola makan dan waktu tidur. Pola makan yang baik yaitu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang dengan konsumsi makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Saat seseorang kurang tidur akan mengalami peningkatan hormon lapar dan menurunkan hormon kenyang. Hal ini menyebabkan seseorang cenderung makan berlebih saat kurang tidur. Remaja dianjurkan tidur 8-10 jam per hari. Frekuensi makan dikatakan baik bila frekuensi makan setiap harinya 3 kali atau 2 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Pola makan yang sebaiknya diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, makan dengan teratur. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat dan kaya gizi seperti sayur 3-5 porsi, buah 2-3 porsi, dan biji-bijian utuh. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan minum air putih. Yang keempat, mengkonsumsi protein rendah lemak seperti ikan, tempe, tahu, ayam tanpa kulit, dan kacang-kacangan yang diolah. Dan yang terakhir, mengkonsumsi produk susu rendah lemak atau bebas lemak.
Pola makan yang harus dihindari yaitu 1. Makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Yang kedua, makanan siap saji atau junk food dan makanan instan. Yang ketiga, makanan dan minuman tinggi kalori dan gula. Dan yang terakhir, minuman kemasan dan bersoda. Selanjutnya, yuk kita pelajari pengukuran IMT dan IBW agar kita dapat mencapai ataupun mempertahankan berat badan ideal kita. Sebelum itu, tahukah kamu cara menentukan status gizi? Pengukuran status gizi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan IMT dengan dua parameter yaitu berat badan dan tinggi badan. Lalu, apa sih pengertian IMT itu sendiri? IMT atau indeks massa tubuh adalah metode yang murah, mudah, dan sederhana untuk menilai status gizi pada seseorang individu. Pengukuran dan penilaian menggunakan IMT berhubungan dengan kekurangan dan kelebihan status gizi. Nah, karena itu kita menggunakan IMT untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan status gizi kita. Berikut rumus perhitungan IMT yang dapat kita gunakan, yaitu berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter kuadrat. Setelah kamu menghitung IMT, dapat kamu lihat dari hasil IMT yang kamu hitung masuk ke dalam kategori yang mana ya, berdasarkan tabel berikut. Apabila hasil dari perhitungan IMT tidak normal, maka dapat dilakukan perhitungan IBW ataupun BBI sebagai acuan BB yang perlu dicapai. Setelah kamu mendapatkan IMT yang tidak normal, maka kamu dapat menggunakan IBW sebagai pencapaian kamu untuk memperoleh status gizi yang normal. Nah, yuk kita pelajari apa sih IBW itu. IBW atau Ideal Body Weight merupakan perhitungan berat badan optimal dalam fungsi tubuh yang sehat. Nah, IBW ini dalam bahasa Indonesia biasa disebut BBI atau berat badan ideal. Berat badan ideal sendiri adalah jumlah tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dan dikurangi ataupun ditambah 10% dari jumlah tersebut. Berikut rumus perhitungan BBI yang dapat kamu gunakan, yaitu tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 dan dikurang 10%. Nah, sekarang sudah tahu kan? Yuk kita peroleh dan pertahankan status gizi yang normal. Sekian video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk mengisi link post-test yang ada setelah video ini atau terdapat di dalam description box. Terima kasih.